Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kematian seorang dokter di kamar indekos Kota Semarang menjadi misteri. Belum diketahui penyebab kematian. Ratusan orang mengikuti napak tilas jalur kereta tertua di Indonesia. Siswa SMP di Cilacap berikan apresiasi kepada veteran Perang Kemerdekaan berbentuk bunga dan sembako. Puluhan anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di Salatiga dan Kota Semarang resmi dilantik. Anggota DPRD baru diharapkan mampu menyesuaikan ritme kerja dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang dinilai cukup berat. Salah satunya mencari solusi atas permasalahan banjir dan rob di Kota Semarang. Sebanyak 25 anggota DPRD Kota Salatiga periode 2024-2029 resmi dilantik di Ruang Bhinneka Tunggal Ika kantor DPRD Kota Salatiga. Mereka dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Muhammad Sobirin didampingi oleh rohaniawan masing-masing agama. 25 orang yang terpilih ini merupakan pemenang dari hasil pemilu legislatif pada 14 Februari yang lalu. Dari 25 anggota, mayoritas berasal dari PDIP. Selain itu, sebanyak 16 orang merupakan wajah baru sebagai legislator. Anggota DPRD yang sudah dilantik diharapkan mampu menyesuaikan ritme kerja karena DPRD saat ini memikul beban penting. Beberapa hal yang memang harus kita antisipasi, yaitu prioritas-prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Salatiga yang modern, ya. Salatiga yang memiliki kemampuan birokrasi yang andal dan keunggulan-keunggulan kompetitif lainnya. Sumpah dan janji juga terdengar di Aula DPRD Kota Semarang saat 50 anggota DPRD terpilih dilantik Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang, Judi Prasetya. 50 anggota DPRD 2024-2029 ini didominasi oleh wajah-wajah lama. Dalam pelantikan juga dilakukan penunjukan Ketua DPRD Kota Semarang sementara, yaitu Kada Lusma dari Partai PD Perjuangan dan Wakil Ketua sementara Diah Tunjung Pujawati dari Partai Gerindra. Pimpinan sementara akan bertugas selama 1 bulan. Kota Semarang memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, yaitu menyelesaikan permasalahan banjir dan rob. Tugas yang mendesak ini adalah melakukan komunikasi dengan teman-teman fraksi lain atau partai-partai lain yang ada di sini untuk bisa untuk bisa menemukan titik kesamaan agar pembagian komisi itu sesuai. 50 kursi DPRD Kota Semarang periode 2024-2029 terdiri dari PDI Perjuangan 14 kursi, Partai Gerindra 7 kursi, Partai Demokrat 6 kursi, PKS 6 kursi, PKB 5 kursi, dan PSI 5 kursi, serta PAN, Nasdem, dan P3 masing-masing 1 kursi. Yulianto dan Ali Musafiri melaporkan dari Kota Salatiga dan Semarang. Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang. Kami atas nama pimpinan. Menyambut 157 tahun perjalanan kereta api, ratusan orang mengikuti napak tilas jalur kereta api tertua di Indonesia. Dengan jarak tempuh 25 km, peserta tiba di Stasiun Tanggung yang kini menjadi cagar budaya. Berbaju adat khas Jawa sambil naik sepur, pasti ada tujuannya. Ya, inilah 120 orang yang tengah mengikuti napak tilas jalur kereta api Stasiun Semarang Tawang menuju Stasiun Tanggung. Dengan jarak tempuh 25 km, inilah jalur kereta api pertama yang beroperasi di Indonesia. Pertama kali beroperasi pada 10 Agustus 1867 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setibanya di Stasiun Tanggung Grobogan, peserta langsung melihat desain stasiun tempo dulu dengan ruang kendali mekanik perjalanan kereta yang masih manual.
Setelah itu para peserta nonton bareng sejarah perkeretaapian lalu berdiskusi soal konektivitas dan pelayanan perkeretaapian di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam peringatan 157 tahun perjalanan kereta api di tanah air, ada rencana mempercantik kembali stasiun Tanggung. Namun hal itu harus melibatkan banyak pihak. Stasiun Tanggung stasiun yang dioperasikan pertama oleh Hindia Belanda waktu itu. Jadi perjalanannya dari Semarang ke Tanggung dari awal seperti itu. Jarak yang terjun berapa Pak dari Tawang ke Tanggung? 25 km. Beautifikasi dari Pak Kadao mengusulkan untuk ini beautifikasi, ini nanti akan kita coba kaji lagi apakah nanti bisa kita kembangkan. Ini juga saran yang cukup bagus, kami juga butuh dukungan dari rekan-rekan semua tentunya. Kalau sudah heritage atau sudah tercatat di heritage, kita juga akan berkoordinasi dengan dari cagar budayanya nanti seperti apa. Jadi semua desain semuanya kita konsultasikan terhadap ini dari cagar budaya, pendapatnya seperti apa, mana yang bisa dirubah, mana yang tidak bisa dirubah. Saat ini stasiun Tanggung tak beroperasi penuh sejak diganti fungsinya dengan stasiun Tawang. Bangunan ini masih berdiri kokoh karena masuk dalam cagar budaya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pada peringatan Hari Pramuka kemarin, SD Negeri 2 Genuk Unggaran, Kabupaten Semarang membagikan puluhan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan itu dilakukan untuk melatih jiwa sosial anak pramuka sejak dini. Usai upacara memperingati Hari Pramuka, siswa-siswi serta guru SD Negeri 2 Genuk Unggaran, Kabupaten Semarang membagikan sembako ke masyarakat yang membutuhkan yang tinggal di wilayah sekolah. Paket sembako yang dibagikan berisi minyak goreng, gula pasir, dan beras yang berasal dari donasi siswa kelas 1 hingga kelas 6. Kegiatan sosial ini bertujuan untuk melatih jiwa sosial serta kepedulian mereka terhadap lingkungan. Untuk meningkatkan kepedulian siswa pada sesama, terutama masyarakat di lingkungan sekitar kita. Yang kami berikan itu berupa sembako yang sudah dikumpulkan anak-anak, ada beras, minyak, dan juga ada gula. Itu dari siapa Kak untuk bahan-bahan sembako itu Kak? Dari anak-anak semua, ya dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya mengumpulkan sembakonya. Warga yang menerima bantuan sangat senang karena mereka merasa terbantu dengan sembako yang diberikan oleh siswa dan siswi. Alhamdulillah bantuan kita anak-anak, terima kasih dan anak sukses di sekolah. Di Hari Pramuka ini anak-anak harapannya gimana Pak? Dari Pramuka anak-anak diparingi sukses segalanya, diparingi sehat, selamat wilujeng. Harapannya setiap tahun pembagian sembako terus dilakukan pada Hari Pramuka sehingga anak-anak dapat mengaplikasikan dari dasar Dharma Pramuka dengan membantu sesama. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Turnamen sepak bola putri usia 10 dan 12 tahun ternyata ramai peminatnya. Bertempat di Kota Semarang, ada 64 tim sepak bola putri yang bertanding untuk menjadi yang terbaik. Membuktikan anak perempuan juga lincah bermain bola ditunjukkan dari aksi 692 peserta turnamen sepak bola putri usia 10 tahun dan 12 tahun. Laga yang digelar di Stadion Universitas Diponegoro Kota Semarang ini diikuti 64 tim. Ramainya laga kompetisi ini membuat pertandingan berjalan selama 4 hari. Kepala pelatih mengatakan kompetisi tingkat nasional ini bisa mencari bibit tim nasional Indonesia putri ke depannya. Kalau melihat antusiasmenya luar biasa, Semarang ini langsung banyak pesertanya. Di tempat-tempat lain ada yang kalau pas pertama kali masih sedikit kurang gitu ya. Contohnya ini habis ini series kedua kita kota pertama di Surabaya itu melonjaknya drastis sampai kita harus berpikir ulang gimana sistemnya ini, solusinya bagaimana karena yang mau ikut banyak sekali. Jadi itu patut disyukuri dan itu menunjukkan bahwa adik-adik kita yang cewek ini selama ini menunggu event seperti ini. Yang tadinya ngelihat kakak-kakaknya, adik-adiknya yang cowok main, dia cuman bisa jadi supporter, sekarang adik-adik kakaknya yang cowok yang jadi supporter. Para peserta mengaku senang bisa mengikuti turnamen. Dalam laga perdananya, mereka harus berlatih keras supaya bisa tampil ciamik saat menggiring bola di rumput hijau.
Saya sama tim latihan sebulan, latihan menggiring bola, mendribel, dan mempassing. Sulitnya apa latihan ini? Yang paling sulit apa? Yang paling sulit dribel, latihan dribel. Kenapa paling sulit? Karena sulit aja. Selain di Kota Semarang, turnamen sepak bola putri juga digelar di sejumlah kota lainnya. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang.